액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Al-Fajri dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122490033. Di sini saya akan mensimulasikan program untuk menampilkan sinyal pencuplikan dari sinyal waktu kontinu. Pertama kita tulis dulu programnya. Yang pertama adalah F1000 digunakan untuk mendefinisikan frekuensi sinyal sinusoidal sebagai 1000 Hz. Fs8000 digunakan untuk mendefinisikan frekuensi sampling sebagai 800 Hz. Ini merupakan frekuensi dengan mana sinyal kontinu akan dicuplik. T sama dengan 1S digunakan untuk menghitung periode sampling. NS15 digunakan untuk mendefinisikan jumlah sampel yang ingin ditampilkan dalam plot. T sama dengan tutup kurung siku 0.2TS dikali dalam kurung NS dikurang 1. Itu digunakan untuk membuat vektor T yang berisi nilai-nilai dari 0 hingga min 1. Ini digunakan untuk mendefinisikan domain waktu sinyal yang kontinu. Xin digunakan untuk menghitung nilai sinyal sinusoidal pada setiap titik waktu. Plot digunakan untuk menggambarkan dari sinyal sinusoidal X karena tidak disertakan argumen sumbu T, maka plot akan menggunakan indeks dari vektor X sebagai sumbu waktu. Kita jalankan. Nah, gambar ini menunjukkan grafik gelombang suara sinusoidal. Frekuensi gelombang ini adalah 12.000 Hz, yang berarti gelombang ini berulang sebanyak 12.000 kali dalam 1 detik. Amplitudo gelombang ini adalah 1 yang menunjukkan tinggi maksimum dari gelombang tersebut. Berikutnya adalah program untuk menampilkan sinyal pencuplikan dari sinyal waktu kontinu. Ini sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda dengan F dan Fs-nya saja. Di mana F-nya adalah 12.000 dan Fs-nya 4.000. F digunakan untuk mendefinisikan frekuensi sinyal sinusoidal. Fs digunakan untuk mendefinisikan frekuensi sampling sebagai 4.000 Hz. Ts digunakan untuk menghitung periode sampling. NS untuk mendefinisikan jumlah sampel. T digunakan untuk membuat vektor T yang berisi nilai-nilai waktu. X sama dengan sin digunakan untuk menghitung nilai sinyal sinusoidal pada setiap titik waktu T. Plot digunakan untuk menggambar plot dari sinyal sinusoidal. Kita run.
Nah, gambar tersebut menunjukkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 5 Hz, amplitudo 1, dan periodenya 0,2 detik. Sinyal diukur 1000 kali per detik dengan total 1000 data yang diambil. Berikutnya adalah program untuk menampilkan pencuplikan dari sinyal kontinu. N sama dengan... Berikut adalah programnya. N digunakan untuk membuat faktor N yang berisi nilai-nilai dari 0 hingga 8 dengan langkah 0.1. X1 sama dengan digunakan untuk menghasilkan sinyal kosinus pertama. X2 digunakan untuk menghasilkan sinyal kosinus kedua dengan frekuensi.
Plot digunakan untuk menampilkan sinyal kosinus pertama. Hold on digunakan untuk menahan plot saat ini agar plot berikutnya dapat ditambahkan. Plot berikutnya digunakan untuk menampilkan sinyal kosinus kedua dengan warna hijau terhadap sumbu waktu n. N digunakan untuk mengganti vektor n dengan langkah 1. Ini akan digunakan untuk menunjukkan efek Aliasing. X sama dengan cos menghasilkan sinyal kosinus dengan frekuensi 1/8 Hz menggunakan vektor n baru. Plot digunakan di sini x, n, x. OB digunakan untuk menampilkan sinyal kosinus dengan marker bulat berwarna biru terhadap sumbu waktu. X label digunakan untuk memberi label sumbu X sebagai detik. Y label digunakan untuk memberi sumbu Y sebagai amplitudo. Hold off digunakan untuk mengakhiri mode penahan plot. Plot berikutnya tidak akan ditambahkan ke plot yang ada. Berikutnya kita run. Nah, gambar tersebut menunjukkan dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda. Sinyal sinusoidal 1/8 Hz memiliki frekuensi positif dan periode 8 detik, sedangkan sinyal sinusoidal min 7/8 Hz memiliki frekuensi negatif dan periode min 8/7 detik. Kedua sinyal memiliki amplitudo dan offset yang sama. Berikut adalah proses sampling menggunakan TS. Berikut adalah programnya.
A digunakan untuk mendefinisikan amplitude sinyal sinusoidal sebagai 10, T digunakan untuk membuat vektor T yang berisi nilai-nilai waktu dari 0 hingga 0,9 dengan langkah 0,01, digunakan untuk mendefinisikan domain waktu sinyal kontinu. F2 digunakan untuk mendefinisikan frekuensi sinyal sinusoidal sebagai 2 Hz. S1 digunakan untuk menghitung nilai sinyal sinusoidal pada setiap titik waktu. Plot digunakan untuk menggambarkan sinyal sinusoidal kontinu S1 pada domain waktu T dengan warna merah dengan ketebalan 2 garis 2 piksel. Grid out untuk mengaktifkan grid pada plot. TS digunakan untuk menetapkan periode sampling. FS digunakan untuk menghitung frekuensi sampling. N digunakan untuk membuat vektor N yang berisi nilai-nilai waktu. S2 digunakan untuk menghitung nilai sinyal sinusoidal pada titik-titik sampling. Stem digunakan untuk menggambar plot titik-titik sampling S2 pada domain waktu N. Plot berikutnya digunakan untuk menggambarkan kembali sinyal sinusoidal kontinu S1 pada domain waktu T dengan warna merah dan ketebalan garis 2 piksel. Hold on digunakan untuk mengaktifkan penambahan plot ke plot yang sudah ada. Stem digunakan untuk menggambar plot titik-titik sampling S2 pada domain waktu N menggunakan diagram batang. Grid on digunakan untuk mengaktifkan grid pada plot. Lain 11 lagi. Nah, gambar tersebut merupakan menunjukkan sinyal sinus kontinu dengan frekuensi sekitar 1 Hz, amplitude sekitar 2 unit, periode sekitar 1 detik, dan offset 0. Sinyal kontinu ini kemudian disampel pada tingkat 100 Hz untuk menghasilkan sinyal diskrit. Berikutnya adalah proses sampling menggunakan FS. Programnya masih mirip dengan yang TS. A diganti 4. 0,01 per titik 21. Tidak menggunakan TS. FS-nya 30. Nah, gambar tersebut menunjukkan sinyal sinus FM dengan frekuensi pembawa sekitar 10 Hz, amplitudo pembawa sekitar 2 unit, frekuensi modulisasi sekitar 1 Hz, dan indeks modulisasi sekitar 0,05. Sinyal FM ini dihasilkan dengan memvariasikan frekuensi instan dari sinyal pembawa sinus sesuai dengan sinyal modulisasi sinus.